Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, salam sehat. Sore semuanya. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya nih hari ini nih? Semoga masih aman dan lancar puasanya ya sampai dengan sore hari ini. Oke, Alhamdulillah. jadi pada sore hari ini sembari kita nunggu buka puasa, alias sambil kita ngabuburit, saya mau ngajak teman-teman sekalian untuk ngobrol-ngobrol sedikit mengenai role model teman-teman sekalian, baik personal atau individu maupun organisasi, serta nilai-nilai apa sih yang beliau atau organisasi tersebut miliki sehingga sekiranya dapat menjadi pribadi yang dapat kita teladani atau kita tiru. Atau misalkan berupa organisasi, nilai-nilai apa sih yang organisasi tersebut miliki sehingga dapat kita adopsi untuk menjadi organisasi yang unggul ke depannya. Tuh. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Jadi kami semua ini adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 3 kelompok 4. Anggotanya saat ini ada 4 orang. Pertama nama saya Ratna Suminar, saya dari RSAB Harapan Kita. Selanjutnya silakan dari Mbak Olga kali. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Klorinda Olga Berlianata, biasa dipanggil Olga dari RSCM. Boleh lanjut? Oke. Kemudian Mbak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Puspa Anggraini, biasa dipanggil Windy. Saya dari RSAB Harapan Kita. Oke, yang terakhir ada Mbak Yi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yiyi Dian Putri, biasa dipanggil Yiyi, dan saya dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Oke, udah semuanya ya. Lanjut untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, sesuai urutan aja deh tadi. Gimana kalau dari Mbak Olga dulu? Mbak Olga gimana Mbak? Role model yang pada hari ini lokusnya di mana nih kalau Mbak Olga? Oke, makasih dok buat kesempatannya. Untuk role model kali ini yang akan saya bahas itu, yaitu seseorang ya dok, dan teman-teman semua, jadi adalah Erick Thohir. Erick Thohir ya, seorang Menteri BUMN. Di sini saya akan melihat banyak aspek dari nilai-nilai aneka yang ada dari Erick Thohir ketika dia memimpin BUMN maupun dia memimpin bisnisnya. Nah, tahu sendiri ya kita ya kalau Erick Thohir itu punya banyak bisnis yang ada gitu. Nanti akan saya coba kulik sedikit-sedikit itu. Kalau dari saya mungkin mau dari sisi akuntabilitasnya dulu ya. Dari akuntabilitas yang dimiliki oleh Erick Thohir ini, yaitu saya lihat dari yang pertama dari kepemimpinannya. Kepemimpinannya kita tahu sendiri bahwa Erick Thohir ini memiliki banyak bisnis, kemudian dia juga merupakan Menteri BUMN. Dia merupakan seseorang yang baik dan tegas, ditunjukkan dengan cara kerja beliau dengan melihat kinerja masing-masing perseroan atau BUMN yang dia naungi gitu. Contohnya seperti PT Antam. PT Antam waktu itu dia sempat memiliki proyek smelter grade alumina yang tidak jalan atau stop ketika dipimpin oleh Ari Prabowo. Ketika Erick Thohir memimpin BUMN tersebut, dia siap untuk mengganti atau mencopot jabatan si Ari Prabowo ini menjadi yang sekarang itu yaitu Dana Amin gitu. Jadi menurut saya beliau si Erick Thohir ini memiliki kepemimpinan yang baik. Kemudian dari sisi nasionalisme juga ada nih si Erick Thohir, beliau saya lihat dari poin sila kedua ya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Beliau ini memiliki Republika. Jadi beliau ini merupakan direktur dari majalah Republika. Kemudian ketika Republika ini memiliki penghargaan atau mendapatkan penghargaan, Erick Thohir memberikan penghargaan tersebut tokoh perubahan Republika. Tujuannya yaitu dia ingin menunjukkan bahwa jejak-jejak kebaikan dari para peraih penghargaan itu harus dihargai gitu. Kemudian dari sila kelima juga beliau ternyata memiliki Yayasan Dharma Bakti Mahaka, di mana yayasan ini bergerak atau
berkegiatan fokusnya di sosial, jadi menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti itu. Kemudian dari sisi etika publik yang ketiga, Erick Thohir ini juga memiliki menjalankan tugas secara profesional dan juga tidak berpihak. Saya melihat dari kinerja beliau yang mengeluarkan larangan untuk direksi-direksi BUMN yang merugi untuk menaiki pesawat bisnis ketika perjalanan dinas. Jadi direksi-direksi tersebut hanya boleh melakukan perjalanan dinas menggunakan ekonomi. Jadi menurut saya ini dia tidak berpihak walaupun statusnya adalah direksi BUMN atau direksi perusahaan-perusahaan di bawah BUMN, seperti itu. Kemudian untuk dari sisi komitmen mutu, Erick Thohir juga sangat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kinerja di bawahnya dari cara memimpinnya ya. Jadi si Erick Thohir beliau ini dia mengangkat 2 wakil menteri dan juga mengangkat 4 dari 7 deputi selama ini. Jadi beliau ini seperti merombak sistem strukturisasi di BUMN ini untuk bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Jadi nggak harus banyak orangnya, tapi bisa kerjanya lebih efisien gitu. Tuh, kemudian beliau juga menjunjung anti korupsi untuk nilai aneka yang kelima, yaitu yang pertama saya lihat beliau ini berani orangnya. Sebagai contoh, beliau berani untuk memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang kita tahu sendiri, yaitu I Gusti Ngurah Askara Danadiputra, ketika beliau terseret kasus menyelundupkan komponen Harley Davidson ya, yang telah merugikan negara sebanyak 1,5 miliar. Erick Thohir juga tidak segan untuk langsung memberhentikan direktur utamanya dan juga memberhentikan 4 direksi lainnya yang terlibat, seperti itu. Kemudian Erick Thohir juga disiplin dalam mencanangkan anti korupsi, yaitu Erick Thohir melarang pemberian souvenir kepada siapapun yang menyelenggarakan rapat umum pemegang saham di BUMN. Itu menurut saya sangat baik sekali karena untuk menghindari terjadinya korupsi, nepotisme, atau kolusi. Mungkin itu yang bisa saya angkat dari Erick Thohir yang sampai sekarang menjadi role model untuk saya ke depannya menjadi ASN yang beraneka. Oke, terima kasih Mbak Olga. Keren banget paparannya mengenai Bapak Erick Thohir ya, Menteri BUMN Republik Indonesia. Mungkin teman-teman lain ada yang mau mengulas lebih jauh? Kalau nggak ada, lanjut kita ke yang kedua ya. Kalau role model dari Mbak Windy, bisa dielaborasikan mungkin Mbak Windy, silakan. Ya, role model yang saya ambil itu mulai mungkin dari PT Indosat ya. Kita kenal PT Indosat itu sebagai bentuk perusahaan di bidang pelayanan telekomunikasi yang berdiri di Indonesia sejak tanggal 10 November 1967. Di mana perusahaan ini memiliki visinya itu adalah menjadikan perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Selain itu juga mereka memiliki nilai-nilai yang hampir mirip mungkin sama dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh ASN. Misalnya seperti akuntabilitas. Mereka itu membuat nilai itu terpercaya, misalnya berpikir positif, terus konsisten dalam perkataan dan perbuatan yang dikerjakan, terus juga dapat diandalkan kayak gitu. Terus selain itu juga seperti Indosat ini memiliki nilai peduli. Peduli di sini adalah mereka menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat dengan melebarkan ya pelayanan digital yang lebih ya mungkin kita kenal di Indonesia. Indosat itu banyak sekali digunakan di masyarakat di Indonesia gitu. Terus dia juga menghargai serta melayani dengan sepenuh hati. Mungkin kita juga sebagai ASN yang bekerja khususnya di bidang pelayanan juga pasti melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Kayak gitu. Selain itu juga mereka juga punya nilai yang namanya berjiwa muda. Kita sebagai ASN juga yang masih muda-muda mungkin harus energi kayak gitu ya. Terus dinamis, berani juga menjadi penggerak perubahan di dalam organisasi yang kita jalani sekarang ini. Selain itu juga dari nilai yang dimiliki oleh Pak Indosat itu juga ada yang namanya tekad menjadi yang terbaik, gitu. Mungkin di sini bisa kita mencapai keunggulan-keunggulan di dalam organisasi.
atau penyempurnaan layanan yang berkesinambungan, seperti itu. Kita sih bisa banyak mengambil nilai-nilai dari PT Indosat itu, mungkin seperti itu, hampir mirip sih sama dengan nilai-nilai yang kita punya di ASN yang seperti kita pelajari, kayak misalnya akuntabilitas, nasionalisme, kepentingan mutu, kayak gitu ya, anti korupsi, dan mereka juga transparan terhadap misalnya keuangan atau tentang organisasi itu sendiri. Jadi semua pihak atau semua khalayak itu bisa melihat data-data keuangannya mereka, terus tentang pemegang sahamnya kayak gimana, kayak gitu. Mungkin kita bisa ke depannya lebih transparan lagi dalam pelayanan. Mungkin itu kali ya sedikit tentang role model yang saya ambil dari PT Indosat itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Windy paparannya tentang PT Indosat Tbk ya. Teman-teman yang mau mengulas lebih jauh tentang PT Indosat? Kalau nggak ada, langsung kita lanjut ke 3 dengan Mbak Yiyi ya. Mbak Yiyi bisa silakan. Kalau untuk role modelnya siapa Mbak? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dok. Saya kali ini ambil role modelnya itu adalah Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim salah satu founder Gojek yang sekarang sedang mengemban amanah ya untuk jadi Menteri Pendidikan sekarang ya. Kan kita udah banyak yang tahu tuh Pak Nadiem Makarim sebagai founder Gojek dan gimana struggle-nya, gimana proses beliau. Nah di sini yang saya mau bahas adalah mengenai perjalanan beliau dari awal, gimana beliau ada inisiatif untuk akhirnya bikin Gojek dan sampai akhirnya Gojek berkembang sekarang. Tadi kan teman-teman udah ngebahas tuh nilai-nilai aneka. Aneka kan ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, terus komitmen mutu, sama anti korupsi. Nah, yang mau saya bahas adalah mengenai hal-hal kecil yang sebenarnya itu adalah representasi dari nilai aneka itu sendiri. Untuk supaya teman-teman yang nonton akhirnya juga tahu gitu bahwa nggak harus kita melakukan hal-hal yang besar atau yang kalau kita belum punya power untuk melakukan banyak hal yang besar, sebenarnya dengan pemikiran-pemikiran dan hal-hal kecil itu juga sudah merepresentasikan nilai aneka gitu. Nah, saya mau mulai di sini. Pak Nadiem Makarim itu dulu lulus dulu SD-nya di Jakarta, terus SMA-nya lulus di Singapura, terus beliau ngelanjutin pendidikan di ambil International Relation di Brown University Amerika Serikat. Setelah itu beliau juga ngambil Master of Business Administration di Harvard Business School. Nah, setelah itu beliau bekerja dulu nih sebelum bikin Gojek ya, beliau kerja dulu di perusahaan McKinsey and Company, sama beliau juga sempat menjadi co-founder di managing editor di Zalora Indonesia. Nah, setelah itu selama menjalani pekerjaannya di Indonesia itu kan beliau mobilitasnya tinggi. Sebenarnya beliau tuh punya mobil, cuma karena mobilitasnya tinggi akhirnya beliau sering menggunakan jasa ojek. Nah, selama beliau menggunakan jasa ojek ini, beliau tuh sering tanya-tanya sama si tukang ojeknya sebenarnya gimana sih kondisinya kayak gitu kan. Nah, sampai akhirnya Pak Nadiem Makarim menemukan fakta bahwa sebenarnya tukang ojek ini lama nih dari pagi sampai malam nungguin di pangkalan, tapi nggak dapat tuh pelanggannya, kayak sehari cuma 4. Sedangkan beliau tuh mengalami sendiri sebagai pelanggan, kadang juga kesusahan cari tukang ojek, nggak di semua tempat ada gitu kan. Nah, beliau menemukan nih gap antara supply and demand. Sebenarnya ada nih pelanggannya, demand-nya ada, supply-nya juga ada, cuma nggak ketemu gitu kan. Nah, dari sepenggal cerita yang pertama itu aja tuh sebenarnya udah merepresentasikan beberapa dari nilai aneka, di mana beliau yang kita tahu gimana track record-nya, gimana kemampuan finansialnya, tapi beliau tetap masih mau naik ojek, itu kan sebenarnya menunjukkan sikap sederhananya beliau tuh nggak gengsi kayak gitu kan. Hal-hal basic kayak gitu sebenarnya udah menunjukkan atau menjadi representasi dari nilai anti korupsi, karena salah satu nilai anti korupsi itu adalah sikap yang sederhana kayak gitu, nggak pengen yang kelihatan glamor atau gimana, yang ada dan yang penting tepat sasaran aja gitu kan. Terus setelah itu beliau terusik nih kan, kayak pengen cari jalan keluarnya nih gimana supaya supply dan demand itu tadi tuh ketemu gitu, supaya si tukang ojek ini juga akhirnya kondisinya menjadi lebih baik daripada yang sekarang gitu, nggak efisien kayak sekarang kayak gitu kan. Nah, itu juga merepresentasikan sikap etika publik, karena beliau tuh mendahulukan
kepentingan orang banyak. Jadi beliau itu punya prinsip kayak gini, ketika kita mau bikin bisnis, itu tuh kalau misalnya didasari karena kita pengen cepat punya duit banyak, itu tuh biasanya nggak akan sustain tuh bisnisnya. Bisnis yang akan sustain dan bertahan lama itu adalah ketika bisnis tersebut diawali dari rasa ingin untuk memecahkan satu masalah. Nah, di sini beliau sangat ingin untuk memecahkan masalah ini, pengen gimana caranya nih supaya tukang-tukang ojek ini kehidupannya menjadi lebih baik dan gimana caranya supaya orang-orang yang butuh ojek itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, di sini beliau berarti sedang sedang menjalankan suatu nilai, yaitu mementingkan kepentingan publik dibanding kepentingannya sendiri. Nah, itu merepresentasikan nilai etika publik. Nah, setelah itu beliau kan akhirnya bikin tuh bisnisnya, bikin Gojek tuh tahun 2011. Beliau bikin Gojek tahun 2011 itu sistemnya itu masih pakai call center. Jadi kalau ada orang yang butuh ojek, itu dia telepon call center ini yang nyariin ojeknya gitu kan via telepon. Nah, itu ada 20 mitra tukang ojek. Nah, tapi sebenarnya kan itu udah dapet tuh ya poinnya, bahwa dia menjadi perantara. Cuma kan caranya masih belum secanggih yang sekarang nih. Nah, terus setelah itu beliau akhirnya kayak nawarin ke orang investor-investor gimana nih prospeknya, gimana apa yang mau dia bangun gitu dengan bisnis ini. Sampai akhirnya beliau dapat investasi yang cukup besar dari Singapura kalau nggak salah waktu itu. Sampai akhirnya di tahun 2015 itu udah jadi aplikasinya yang kita pakai sekarang. Nah, di sini menurut saya pemikiran beliau mengenai keinginan untuk menjadi mediator antara supply dan demand, terus juga keuletan beliau untuk mengembangkan apa yang sudah ada, yaitu Gojeknya dulu dari call center menjadi sebuah aplikasi, itu tuh menunjukkan rasa beliau ingin berkembang terus, dan itu merepresentasikan nilai komitmen mutu. Nah, selain itu, perkembangan ini kan juga didukung dengan kepemimpinannya beliau yang baik kan. Beliau itu juga punya pegangan atau punya pola pikir bahwa in order to lead, you have to follow first gitu. Jadi makanya beliau kan awalnya kan kerja dulu sama orang, baru akhirnya beliau bikin ini sendiri kan, bikin usaha sendiri gitu. Jadi ketika beliau udah kerja dulu sama orang, beliau tuh tahu tuh rasanya di bawah tuh kayak gimana, rasanya dipimpin dengan orang tuh gimana, sehingga ketika menjadi pemimpin, beliau tuh bisa menyesuaikan gitu, kayak gimana harus nge-treat bawahannya, kayak gitu-gitu. Dan beliau juga selalu memasang target itu lebih dari apa yang diharapkan. Jadi misalnya kayaknya bisanya 100 deh. Beliau pasang targetnya tuh sekitar 200. Jadi kalaupun target itu nggak tercapai, dia akan mencapai mungkin 130 gitu, di atas dari apa yang diharapkan. Dan itu harus kuantitatif sifatnya, sehingga dapat dievaluasi apakah bisnisnya ini udah berkembang dan sehat, atau hanya berkembang aja tapi nggak ada retensinya, kayak gitu. Dan itu menunjukkan sikap akuntabilitas. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui, Gojek kan udah berkembang banget ya. Dulu awalnya dari 20 mitra Gojek, sekarang udah jadi jutaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan selain tukang-tukang ojek nih yang akhirnya jadi taraf hidupnya meningkat, juga berdampak ke UMKM, karena kan kita bisa order makanan tuh dari sana kan. Jadi tuh beliau dengan idenya ini itu tuh sangat berdampak banget ke banyak orang gitu, selain ke tukang ojek juga ke UMKM. Nah, itu menunjukkan sifat nasionalismenya Pak Nadiem Makarim terhadap Indonesia. Jadi beliau tuh sangat-sangat cinta tanah air dan benar-benar melakukan aksi nyata untuk meningkatkan apa yang bisa ditingkatkan gitu di Indonesia. Sehingga Pak Nadiem Makarim merupakan salah satu role model saya. Terima kasih. Oke, keren banget ceritanya. Insight baru juga buat saya, karena saya baru tahu background berdirinya Gojek dari Mbak Iyi. Terima kasih, Dok. Lanjutannya yang terakhir saya ya berarti ya. Saya di sini mau bahas tentang Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin. Seperti kita ketahui bersama, beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Beliau dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Desember 2020 lalu, menggantikan posisi Bapak Terawan Agus Putranto. Sekaligus beliau menjadi Menteri Kesehatan pertama dengan latar belakang bukan dari bidang kesehatan atau kedokteran. Background pendidikan beliau ini, beliau adalah lulusan
Fisika Nuklir Institut Teknologi Bandung tahun 88. Namun beliau lebih banyak menghabiskan karirnya di bidang perbankan serta di Kementerian BUMN. Kalau saya pribadi, saya menilai sangat banyak nilai-nilai atau perilaku dari Bapak Budi Gunadi Sadikin yang sekiranya dapat kita adopsi di kehidupan kita sehari-hari sebagai PNS. Yang pertama dari nilai akuntabilitas, poin kepemimpinan. Kalau saya lihat di sini Bapak Budi Gunadi ini memiliki gaya kepemimpinan yang baik, yang berkualitas, jelas. Terbukti saat Bapak Budi Gunadi ini pernah memimpin perusahaan PT Inalum. Nah, saat di bawah kepemimpinan Bapak Budi, secara definitif PT Inalum dapat menguasai 51% saham Freeport Indonesia, dan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan CEO Visioner BUMN terbaik pada Seven Anugerah BUMN tahun 2018. Di situ mungkin penghargaan itu cukup menggambarkan betapa hebat kepemimpinan beliau. Lanjutannya dari nilai transparansi, dari semenjak beliau habis dilantik, saya mengikuti beberapa konferensi pers beliau. Jadi beliau lumayan sering mengadakan konferensi pers. Beliau ini termasuk menteri yang transparan menurut saya. Contoh besarnya dari rencana pengadaan vaksin, beliau ini mengadakan konferensi di depan halayak, mulai dari distribusi vaksin, jalur pengadaannya, kemudian jumlah sasarannya berapa yang ingin dicapai, jumlah vaksin yang sanggup untuk disediakan berapa, hingga jenis-jenis vaksinnya. Kemudian dari segi tanggung jawab, menurut saya beliau ini berani dan bertanggung jawab ya untuk menerima amanah dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kesehatan di tengah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, background-nya bukan dari background kesehatan, dan beliau ditunjuk pula saat problematika kesehatan di Indonesia sedang berkecamuk ya, di tengah sedang tinggi-tingginya angka COVID waktu itu ya, kurang lebih bulan Desember Januari kan angka penderita COVID sedang tinggi dan angka kematiannya juga cukup tinggi saat itu. Kemudian dari sisi keadilan, saya rasa Bapak Budi adil untuk lewat cara menetapkan kebijakan bahwa seluruh vaksin COVID-19 di Indonesia, apapun jenisnya, akan diberikan gratis pada seluruh lapisan masyarakat. Serta dari sisi kejelasan, saya rasa, nah ini yang saya suka, Bapak Budi Gunadi ini dapat menjelaskan hal apapun. Ya, dalam hal ini saya kasih contoh, misalkan beliau dapat menjelaskan skema vaksinasi kepada publik secara sistematis, secara fokus, secara komprehensif, berbasis riset dan data, namun dengan kalimat yang mudah dipahami gitu. Dan saya kagumnya, padahal latar belakang beliau adalah bukan dari bidang kesehatan, tapi beliau bisa menguasai itu dalam waktu yang sangat cepat kalau menurut saya itu kan ya. So, terus untuk nasionalisme, Bapak Budi ini seperti kita ketahui bersama concern sekali dengan program vaksinasi ini, di mana salah satu tujuannya adalah mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi beliau ini sangat menekankan bahwa vaksinasi ini sifatnya adalah sosialis untuk Indonesia. Jadi bukan individualis, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk teman, tetangga, keluarga kita, tapi untuk bangsa ini, untuk rakyat Indonesia, bahkan untuk dunia. Seperti itu. Oke, lanjutannya dari nilai etika publik. Jadi pada saat awal Bapak Budi Gunadi menjabat, beliau mengundang rekan-rekan relawan COVID-19 di Indonesia. Kemudian beliau di situ diskusi dan bertukar pikiran, dan beliau juga menerima pendapat, arahan, serta masukan dari rekan-rekan relawan COVID sekalian. Gitu. Jadi di sini saya lihat beliau istilahnya terbuka akan saran serta mau mendengar pendapat orang lain untuk menciptakan
kondisi yang lebih baik ke depannya, dalam hal ini adalah kondisi untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Itu. Kemudian dari sisi komitmen mutu ini sebenarnya banyak sekali yang beliau lakukan ya. Beberapa di antaranya yakni beliau saat sesudah libur Natal dan Tahun Baru, beliau langsung bergerak cepat untuk optimalisasi ketersediaan bed di rumah sakit untuk mempersiapkan lonjakan kasus COVID-19. Beliau juga membentuk tim surveillance genom virus SARS-CoV-2 sebagai salah satu bentuk penanganan pandemi. Kemudian beliau juga membenahi aturan 3T yang sempat terbengkalai sebelumnya, serta untuk inovasinya beliau membenahi dan mengintegrasi sistem informatika di Kementerian Kesehatan, di internnya sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir dari nilai anti korupsi, saya ngambil poin jujur dan berani, karena di sini saya lihat beliau jujur dan beraninya itu dalam hal beliau berani mengakui bahwa strategi testing dan tracing di Indonesia ini selama ini ada beberapa kekeliruan yang harus dibenahi. Serta beliau juga berani untuk mengakui bahwa ada ketidaknormalan dalam data positivity rate untuk COVID-19 di Indonesia. Tapi ada tindak lanjut yang beliau laksanakan dari hal tersebut gitu. Jadi saya rasa cukup menggambarkan untuk nilai anti korupsinya. Seperti itu kira-kira. Jadi hari ini kita bahas 3 menteri dan 1 organisasi. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau diulas lebih lanjut? Ya? Oke. Alhamdulillah selesai sesi sharing kita hari ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada sore hari ini, harapan kita semua tentunya hal ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk kelompok kita ini, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga dapat membuka wawasan bahwa Indonesia ini sebenarnya memiliki tokoh publik atau role model yang banyak sekali memiliki nilai-nilai positif dalam kesehariannya, atau banyak sekali organisasi-organisasi dengan nilai-nilai positif yang dianut dalam kesehariannya. Gitu. Dan harapannya lagi, kita semua bisa mengikuti hal-hal positif, kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan kita saat menjadi PNS ke depannya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas sharing kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.